Mengapa kamu begitu peduli kepadaku? Bab 688. Melihat seseorang yang sedang duduk selayaknya patung Buddha, Orila merasa terkejut. Dengan sendirinya tidak ingin berada di dekatnya. Dengan segera memundurkan dirinya, berpikir untuk keluar dari dalam mobil. Pada saat dia ingin berjalan mundur setengah langkah, dia melihat Sebastian sedang menatapnya, menunggu domba kecilnya masuk ke dalam mulut harimaunya. Di hadapannya terdapat serigala, dan di belakangnya terdapat harimau. Benar-benar merupakan suatu pilihan yang sangat sulit. Setelah melalui peperangan batinnya, Orila memutuskan untuk mengikuti presiden yang terlihat begitu mencintai rakyatnya. Dia hanya ingin segera menyingkirkan Sebastian. Ya, dia masih saja memakai jas berwarna hitam, memakainya dengan sangat rapi. Tidak terdapat satu kerutan pun di atas bajunya. Sekali saja melihatnya, sudah bisa terlihat dengan jelas jika dia adalah seorang pejabat. Apakah di kehidupan aslinya dia juga berpenampilan dan berperilaku seperti saat ini? Orila merasa sangat yakin. Tidak, sudah pasti tidak akan mungkin. Pandangan matanya seakan sedang menjual dia. Pandangan mata pria itu menyimpan begitu banyak rahasia. Orila sama sekali tidak bisa mengerti. Mau bagaimanapun dia bukanlah abang Hanselnya. Dia juga tidak memiliki kewajiban apapun untuk memperdulikan rahasia apa yang tersimpan dari tatapan matanya. Hanya dengan dia tidak merasa menyesal karena tidak memberikan hukuman kepada dia dan Liota karena sudah diam-diam masuk ke dalam ruang kerjanya. Orila sudah merasa puas. Miguel duduk di sisi paling kanan mobil dan Orila duduk di sisi paling kiri mobil, menempel dengan erat dekat pintu mobil. Dia ingin berusaha untuk membuat jarak sejauh-jauhnya dengan Miguel. Dia berbisik. Dia sama sekali tidak melihatnya. Terlihat sombong, tetapi juga terlihat sedikit lucu. Seperti sengaja untuk mengujinya. Mengapa dia harus marah dengan orang asing? Dia juga tidak tahu. Mungkin karena dia merasa jika presiden itu adalah abang Hanselnya. Tetapi dia tidak mau mengakuinya. Maka dari itu, dia barulah merasa marah kepadanya. Benar, dia merasa marah kepadanya. Dia mengembungkan pipinya, terlihat seperti seorang anak kecil. Wajah bulatnya masih sama lucunya dengan pada saat dia masih kecil. Sebenarnya, dia hanya merupakan seorang anak yang belum tumbuh dewasa. Duduklah lebih dekat. Pada akhirnya, lelaki yang terus menatapnya itu membuka mulutnya dan berbicara kepadanya. Suaranya membawa efek bass sangat enak didengar. Aku tidak akan mendekat. Dia juga bukanlah abang Hanselnya. Mengapa dia harus mendengar perkataannya? Kemari. Suara Miguel menjadi lebih berat. Tidak membawa nada kemarahan. Orila dengan patuh bergerak sedikit ke tengah. Pada saat dia ingin bergerak ke tengah, dia kembali merapatkan dirinya ke arah pintu mobil. Dia membenci dirinya sendiri. Mulutnya mengatakan tidak ingin mendekatinya, tidak ingin mendengarkan perkataannya. Tetapi mengapa tubuhnya begitu jujur, tanpa sadar bergerak untuk mendekati Miguel. Tetapi melihat Orila yang belum juga bergerak, lelaki itu mengeluarkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan Orila. Kamu duduk begitu jauh. Apakah kamu takut aku bisa memakanmu? Sakit. Orila mengeluarkan rintihan kesakitan. Mengedip-ngedipkan matanya. Memberikan tatapan seperti ingin menangis kepadanya. Kenapa? Pada saat lelaki itu melepaskan tangannya,
Dia melihat pergelangan tangan Orila yang memerah. Kulit Orila sangatlah bagus, sangat putih dan lembut. Tetapi baru saja ditangkap oleh Sebastian dan membuat pergelangan tangannya memerah. Dan kali ini dia juga menangkap pergelangan tangan Orila, membuat pergelangan tangan Orila menjadi lebih merah. Pada saat Orila ditangkap oleh Sebastian, Orila tidak berteriak kesakitan karena dia tidak bersedia memperlihatkan sisi lemahnya kepada Sebastian. "Aku kenapa? Apakah ada hubungannya denganmu? Kamu juga bukan Abang Hanselku. Apakah kamu bisa mengkhawatirkanku?" Orila menarik kembali tangannya, menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. "Duduk kemari." Miguel kembali berkata. Dia mengeluarkan aura presidennya. Seakan-akan jika Orila menentangnya, dia akan menerima hukuman mati. "Aku tidak akan mau." Orila tidak akan mendengarkan perkataannya. Mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela, melihat pemandangan di luar jendela seperti mobil dan bangunan. Lelaki ini, dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mengapa dia harus menaiki mobilnya? Dan mengapa dia masih memperdulikan dirinya dan bukannya membiarkannya saja? Orila memiringkan kepalanya, berpikir ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh presiden. Pada saat dia melihatnya, dia melihat jika di tangan presiden terdapat sebuah obat yang tidak tahu sejak kapan obat itu ada. Orila tidak bersedia mendekatinya, maka dialah yang akan bergerak untuk mendekatinya. Tidak memperdulikan perlawanannya, Miguel dengan cepat menangkap tangan Orila, mengambil sedikit obat dan mengoleskannya di tangan Orila. Obat itu terasa sangatlah sejuk. Dalam waktu cepat sudah menghilangkan rasa sakit pada tangannya. Melihat Miguel yang begitu serius dan teliti, seakan-akan terlihat sangat menyayangi Orila. Tiba-tiba, Orila merasa hidungnya berubah menjadi masam. "Kamu mengapa begitu baik kepadaku?" Setelah bertanya pertanyaan ini, Orila dalam diam mengepalkan tangannya, menarik napas yang dalam. Dia begitu berharap jawaban lelaki itu sama dengan jawaban yang ingin dia dengar dari dalam lubuk hatinya. "Karena aku adalah Abang Hanselmu. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku tidak ingin kamu merasa kesakitan sedikit pun." Tetapi perkataan ini dalam waktu dekat ini masih tidak bisa Miguel katakan kepada Orila. Dia tersenyum, menampilkan senyuman yang sama dengan pada saat dia berdiri di hadapan seluruh rakyatnya. "Karena aku adalah presiden. Melindungi rakyatku adalah kewajibanku. Aku juga bukanlah rakyatmu. Aku tidak butuh perhatianmu." Tidak mendengar jawaban yang diinginkan lubuk hatinya, Orila dengan segera menarik kembali tangannya. Dengan segera mengambil selembar tisu dan menggunakan tenaga menghapus obat yang baru saja dioleskan oleh Miguel. Presiden sama sekali tidak menghentikannya. Dia menunggu hingga amarahnya meredam dan sekali lagi mengoleskan obat di atas pergelangan tangan Orila. Presiden membantunya menggunakan obat. Setelah itu, Orila mengambil tisu untuk menghapusnya. Kejadian seperti itu terus-menerus terulang. Mereka berdua merupakan seseorang yang penuh kesabaran, seperti menggunakan cara masing-masing untuk berhubungan dengan orang di hadapannya. Pada akhirnya, Orila merasa lelah, dengan mata yang memerah menatapnya. "Apakah kamu tahu, aku ada seorang kakak bernama Abang Hansel. Dia sangat baik terhadapku. Jika dia tahu kalian berdua membuiliku, aku yakin dia pasti tidak akan melepaskan kalian berdua."
membicarakan tentang Abang Hansel, tatapan matanya bersinar selayaknya bintang di langit. Wajahnya penuh dengan ekspresi bangga dan puas, seperti Abang Hanselnya adalah dewa pelindungnya. Mendengar perkataan Orilla, tangan Miguel yang sedang menutup obat sedikit bergetar. Dengan perlahan berkata, "Bagaimana jika Abang Hanselmu tidak sebaik yang kamu pikirkan? Bagaimana jika dia karena orang lain dan masalah lain dia meninggalkanmu? Kamu jangan sembarangan berbicara. Abang Hanselku tidak akan berbuat seperti itu." Orilla merasa marah dan menggigit bibirnya dan berkata lagi, "Aku tidak peduli statusmu, tetapi jika kamu berani berkata yang tidak-tidak tentang Abang Hanselku, aku tidak akan melepaskanmu." Abang Hansel di hatinya begitu sempurna, merupakan Abang Hansel yang dia pikirkan dari kecil hingga bertumbuh dewasa. Tidak peduli dia bisa menemukan Abang Hanselnya atau tidak, dia tidak akan membiarkan satu orang pun berbicara hal yang buruk terhadap Abang Hanselnya. Miguel tidak berkata lagi. Apa yang dikatakannya adalah sebuah kenyataan. Tetapi Orilla malah menganggap dia begitu sempurna. Sebenarnya, dia sama sekali tidak pantas untuk membuat Orilla menyeberangi lautan dan gunung hanya untuk mencarinya. "Tuan Presiden, apakah kamu bisa membantuku?" Kemungkinan dia masih memiliki sedikit harapan. Berharap jika dia mengakui jika dia benar adalah Abang Hanselnya. "Kamu coba katakan, jika aku bisa membantumu, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membantumu." Selain mengaku jika dia adalah Abang Hansel kepadanya, masalah apapun, dia pasti akan membantu Orilla. Orilla melepaskan kalung yang dia pakai di lehernya. Dengan hati-hati meletakkan di tangannya. "Anda adalah presiden negara A, dan Anda pasti mengetahui begitu banyak pengetahuan. Di dalam kalung ini terdapat sebuah gambar yang begitu spesial. Apakah Anda pernah melihatnya?"